Banyak orang yang dalam dunia ini dihinakan, banyak yang dalam dunia diremehkan, disia-siakan, dipinggirkan. Tapi di alam sana sesudah dia mati, dia diberi singgasana, dia diberi tahta. Semua hanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan dan kita hormati, kita cintai para habaib zurriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan, kita hormati para alim ulama, tokoh-tokoh agama, wabil khusus Sahibul Bait Al-Ustaz Haji Saubari sekeluarga. Yang kita hormati dan kita muliakan bapak-bapak dari pemerintahan, baik dari sipil, kepolisian maupun militer yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat, anugerah, pemberian yang diberikan kepada kita semua, yang tidak dapat kita hingga. Dengan itulah kita pada kesempatan ini dapat berkumpul bersama-sama, bertemu untuk memperingati hari kelahiran junjungan kita, ikutan kita dan harapan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari, jam demi jam, kontrak kita hidup di dalam dunia ini akan semakin dekat berakhir. Kita sudah menikin kontrak di dalam rahim kita, ibu kita, untuk hidup di dalam dunia ini. Baik laki-laki, baik perempuan, siapapun, sebelum muncul lahir ke alam dunia ini sudah menandatangani kontrak hidup di alam dunia dengan waktu yang ditentukan. Dan kontrak itu hari demi hari semakin menipis, semakin dekat habis. Tidak sedikit kawan-kawan kita, mana Haji Sipulan, mana Guru Sipulan, telah kembali berpulang karena kontrak mereka sudah selesai. Ada yang kontraknya lama, ada yang kontraknya sebentar. Semua sudah ditandatangani. Ada yang mengatakan sewaktu di rahim ibu kita. Dan kita mesti ingat itu.
Kalau kita lupa, kita diingatkan bahwa kita pernah berjanji, kita pernah menaikin kontrak hidup di dalam dunia ini untuk waktu masa yang ditentukan. Nah, setelah kontrak itu habis, maka selesailah kewajiban kita, selesailah tugas kita. Tinggal apa? Tinggal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu, tidak pilih bulu, baik yang berpangkat tinggi maupun yang tidak punya pangkat apa-apa, sama semua, tidak ada beda. Mana bintang di dada, mana bintang di bahu, habis semua ditinggal. Semua tanpa ada di bawah menghadap pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita kada percaya, lihat saudara kita, lihat orang tua kita, lihat kawan kita yang bergelimang harta. Mana mereka? Mana mereka? Mereka pergi tanpa bawa apa-apa. Apa yang mereka bawa? Hanya selembar kain kapan. Mana mobil mereka? Mana rumah mewah mereka? Mana harta mereka? Semua ditinggal. Dan itulah nanti sampai kepada giliran kita demikian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung di alam sana, bukan yang beruntung di alam dunia. Banyak orang yang punya pangkat tinggi di alam dunia, di sana diinjak-injak nantinya. Dalam dunia dihormati, dalam dunia ditunduki kepala, dalam dunia bergelimang pangkat jabatan. Begitu mati, di sana akan diinjak-injak. Kenapa sebabnya? Karena mereka tidak bisa menggunakan itu semua di jalan yang benar. Banyak orang yang dalam dunia ini dihinakan, banyak yang dalam dunia diremehkan, disia-siakan, dipinggirkan. Tapi di alam sana sesudah dia mati, dia diberi singgasana, dia diberi tahta. Semua hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Nah, oleh karena itu, hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, marilah kita persiapkan diri kita agar di alam sana kita lebih berjaya daripada alam yang sejenak ini. Agar di alam sana kita lebih mulia dari di alam yang sebentar ini. Agar di alam sana kita lebih terhormat daripada di alam yang sesaat ini. Buat apa kita mulia sesaat kalau kita sengsara sepanjang masa? Buat apa kita dimuliakan sesaat kalau kita diremehkan sepanjang masa? Gunakanlah akal kita. Kita pandai berhitung. Kita pandai memprediksi diri kita nantinya di alam sana, bagaimana nasib kita. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apabila kontrak kita di alam dunia sudah habis, sudah selesai, kita akan berpulang. Kemana kita pulang? Ada dua. Mudah-mudahan harapan kita berpulang ke rahmatullah. Jangan berpulang ke laknatullah. Celaka orang-orang yang berpulang ke laknatullah. Siapa yang kita jumpai di sana? Siapa yang kita harapkan di sana? Yang utama kita harapkan tentu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah asy-syafi' al-musyaffa'. Beliaulah yang diberikan izin untuk memberikan pertolongan kepada kita di sana.
Kita datang kepada beliau minta tolong. Kita datang, kita cari di mana Nabi Muhammad SAW. Kita kesusahan, kita sengsara, kita cari Nabi Muhammad. Beliaulah asy-syafi' al-musyaffa', orang yang memberikan syafaat, yang diberi izin memberikan syafaat kepada kita, membantu kita, menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini di tempat ini kita bersama-sama memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita peringati hari kelahiran beliau? Tidak ada lain karena cinta kita kepada beliau. Kita cinta kepada beliau. Dan cinta kita kepada beliau ini mesti kita perjuangkan, mesti kita tingkatkan hari demi hari, sehingga posisi beliau menjadi yang paling kita cintai dari segalanya makhluk ini. Kita cinta kepada diri kita, cinta kepada anak kita, cinta kepada orang tua kita, cinta kepada pasangan kita, cinta kepada kawan kita, cinta kepada harta kita. Tapi semua mestinya di bawah daripada kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya inilah manusia yang bisa memberi syafaat kepada kita di saat kita butuhkan nantinya. Di akhirat kita berharap kemana? Berharap orang tua kita bisa menjauh daripada kita. Al-Quran menceritakan itu. Al-Quran yang maha benar menceritakan, mengisahkan itu. Di sana nanti orang tua kita lari daripada kita, ibu kita lari daripada kita, anak kita lari daripada kita, pasangan kita lari daripada kita di waktu kita minta bantuan kepada mereka. Mana anak kita yang selama hidup dalam dunia kita cintai? Mana istri kita, suami kita yang selama hidup kita sayangi? Di saat kita sangat membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan, lebih butuh dari kebutuhan apapun dalam dunia ini, di saat itu mereka lari daripada kita. Mereka menjauh daripada kita. Hanya siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa memeluk kita? Siapa yang bisa merangkul kita? Tidak ada lain selain yang kita peringati pada saat ini, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita berharap kepada Allah acara kita ini, perkumpulan kita ini di tempat ini dapat menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti beliau di alam akhirat nanti akan menyambut kedatangan kita nanti untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, makin hari makin dekat habisnya kontrak kita tadi. Makin dekat kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sekarang usia berapapun, baik sekarang umur berapapun, sama, makin hari makin dekat berjumpa kepada Rasulullah. Baik pangkat pejabatan apapun, sama, makin hari makin dekat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita tidak tahu apa Rasulullah mau menerima kita di sana. Apakah mau Rasulullah menyambut kita di sana? Maukah Rasulullah menunggu kita di sana? Itu yang kita harapkan. Dan usaha apa untuk demikian daripada kita ini dalam dunia ini? Salah satu usaha kita agar di akhirat kita disambut Rasulullah SAW, mulai alam kubur kita disambut Rasulullah. Ummati, umatku, Fulan bin Fulan, ta'al kemari. Bagaimana caranya bisa demikian? Hanya ada satu cara, yaitu perbanyak ittiba, mengikut
dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kepada Nabi. Berapa salawat kita sehari lawan Nabi? 100 sehari, 100 paling 5 menit untung. Waktu 24 jam sehari, masa 5 menit untuk Nabi? Waktu lainnya kemana? Melihat TV apa aja, sejam 2 jam duduk. Padahal jangan-jangan ini yang mencelakakan kita. Waktu kita untuk Rasulullah SAW berapa sehari? Berapa kali kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, berapa sehari kita? Ini jadi pikiran kita, renungan kita. Tidak ada lain di sana yang bisa menolong kita. Tidak ada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kita kepada Rasulullah. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Siapa yang paling dekat kepadaku di akhirat nanti? Orang yang paling banyak di antara kalian salawat. Jangan hanya mahayal di akhirat dekat dengan Nabi, salawat sedikit. Nah, jadi dalam kesempatan ini mari kita atur salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pikirkan salawat kita kepada Nabi. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup satu masa dengan Nabi, yang berjamaah dengan Nabi, yang berperang dengan Nabi, hidup susah senang dengan Nabi, berapa mereka salawatnya kepada Nabi sehari semalam? Ada di antara sahabat yang menjadikan salawatnya sepertiga malam untuk salawat. Sepertiga malam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada sahabat Nabi yang menjadikan salawatnya separuh malam untuk Nabi kita. Ada yang menjadikan salawat 2/3 malam salawat untuk Nabi. Bahkan ada sahabat yang full satu malam salawat penuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kada bisa demikian, apa modal kita? Apa usaha kita? Pertama, cintai mereka. Cintai Rasulullah SAW. Cintai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Dan aturlah sejak dini salawat kita kepada Nabi SAW. Jadikan salawat kita kepada Nabi SAW saat ini seperti makan kita hari-hari. Makan kita pagi, makan kita siang, makan kita malam. Salawat kita sama. Pagi kita ada salawat dengan Nabi, siang kita ada salawat dengan Nabi, malam kita ada salawat dengan Nabi. Kalau makan kita beri makan jasmani kita, dengan salawat kita beri makan rohani kita. Jangan hanya jasmani yang kenyang, tapi rohani kurus kering, kerimping. Banyak orang mengawak lamak, makan ganjang, tapi rohani kurus kering. Berapa salawat sehari? Ya paling kada 100 lah. Pagi 100 selawat kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kena habis siang zuhur 100 selawat kepada Nabi. Kena habis malam selawat. Ini nang umur 30 40. Nang umur 60 70 keterlaluan selawat 300 sehari palak mati. Kurang nang umur 70, umur 60 kada mau selawat sama umur 40. Umur aja tua, akal kadang ngarannya. Umur 60, 70 salawat tentu lebih banyak. Kenapa? Karena bertemu dengan Nabi makin dekat. Makin dekat. Kita hendak ke Mekah, umrah, haji. Lagi sebulan tulak. Udah mulai bersiap-siap. Makin hari, makin banyak persiapan kita. Esok berangkat sudah biris semua persiapan kita. Itu contoh. Semakin dekat keberangkatan kita menuju negeri abadi, persiapan kita makin matang. Persiapan kita makin banyak agar hidup bahagia, sejahtera di alam sana. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada peringatan Maulid ini adalah
menambah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tandanya cinta itu bertambah kepada Nabi, bertambah pula salawatnya kepada Nabi, bertambahnya juga ittiba, mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tahun lalu salawatnya 300 sehari, tahun ini salawatnya tetap 300 sehari, ini luput. Sesuaikan salawat dengan umur kita. Makin dekat keberangkatan kita, makin simpun, makin selesai. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, jadikan salawat ini sebagai salah satu amaliyah kita, andalan kita untuk berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Siapa yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti? Yang paling banyak siapa di antara kalian yang paling banyak salawat kepada. Hendak dekat lawan Nabi salawat 300 sehari. Pikirkan hal. Sementara orang yang ribuan ada kehitungan. Seorang 300 sehari hendak beberapa lawan Nabi di akhirat. Pikirkan. Kalau kita hendak dekat dengan seseorang, dan kita beri 10.000 sehari, 10.000 sehari, 10.000 sehari supaya dekat. Sementara yang jutaan kita hitung memberi sidin, namun dilihat sidin kita itu manusia biasa. Terutama kepada saudara-saudara sekalian, kepada kawan-kawan sekalian yang hidup dalam dunia tidak terlalu menyenangkan, yang hidup dalam dunia tidak terlalu menggembirakan, serba terbatas. Hanya ada satu kuncinya, perbanyak salawat. Niscaya kita akan berjaya nanti di akhirat. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini dapat membuka hati kita yang terkunci, tertutup, sehingga kita makin hari makin banyak salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadi orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dalam yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Salah hilaf ampun maaf. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa penutup kita mintakan kepada Yanda Habib Tahir Al-Idrus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna takuna imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbalna minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu